Ya, aneh sekali yang menyapres adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Namun demikian, pendukung Anies meminta Presiden Jokowi untuk dimundurkan. Emang nggak bisa mundur sendiri. Ini lagi. Iya toh kang mikirmu kuwi. Sing nyapres iku Prabowo karo Gibran. Sing menang Prabowo karo Gibran. Lha kok sing disalahke Jokowi? Aduh, Parah ya. dolan ta sing ado. Ya kan. Apa kopimu kurang kental? Harian piro iku? Harian piro? Ya lek ekor harian 20.000, 20.000 ya rene melok meroyok kae kan. Harian 150. lumayan, gitu. Oh, proyek. Oh, ya kan? Pendukung Ganjar yang masih kecil ini ngamuk-ngamuk ketika Ganjar Pranowo kalah. Lucu. Ini Ganjar menang apa kalah? Menang. Ganjar kalah, Dek, menang Prabowo. Langsung ngamuk-ngamuk. Sini lihat sini. Kenapa Ganjar kok kalah sih? Menang dia. Ganjar kalah. Ganjar kalah. Lucu sekali ya. Anak saja sudah sakit hati kalau Ganjarnya kalah. Lucu. Pendukung Anies ini datang dari Lampung katanya. Namun demikian mengatakan kalau Jokowi adalah mengadu domba warga. Aduh, daripada mengadu domba warga mendingan mengadu domba kambing saja, Bu. Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini. Aduh, ada ibu ini. Mikir. Udah kalah, masih aja suara 24%, 16% Berisik. kayak yang punya Indonesia aja loh. Heran Heran kalah ya. mah kalah legowo. Ikhlas ya. Jangan sampai nih pendukung Pak Prabowo yang 90 juta turun juga Ngamuk. ngadepin pendemo kalian ini. Brengsek. Orasi aja. Kalau punya bukti bawa ke MK. Gitu loh. Ya. Jangan cuma koar curang ini itu. Curang ini itu ya. Ampun, Bu sadar. Legowo, udah kalah mah aja ya ampun. Bawa bukti no ke MK. Selisih berapa, menang di mana, curang siapa, KPS mana, TPS mana. Gitu loh. Gampang ke MK, bawa bukti, saksi Itu ya. bukti yang valid no, foto, video, saksi no. Iya. Bukan koar namanya itu adu domba, Aduh, wedus. bulan puasa. Koar ini itu, asumsi aneh itu dah. Payah. Gak usah berisik, suara 24%, 16% aja berisik. Berisik. Udah legowo Bu. Pendukung Anies memang berisik. Kalah berisik. Udah final, pemilu teh udah final. Ya, Iya. di MK pun nggak nyambung gitu. Dah. Dah. Ya, mengapa Anies dan Ganjar belum ikhlas dan legowo? Inilah alasannya. Kalian tahu nggak, pemilu telah usai, kemudian sidang MK, tapi kenapa Pak Anies dan Pak Ganjar masih Iya. belum terima? Kenapa ya? Oke guys, jadi sidang MK yang telah dimulai pada tanggal 27 Maret 2024 kemarin itu akan terus berlanjut hingga penetapan keputusan pada tanggal 22 April tahun 2024 mendatang. Dan yang harus kita pahami bersama adalah bahwasannya permohonan yang diajukan oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar di Mahkamah Konstitusi merupakan murni hak demokrasi yang berhak dilakukan oleh mereka. Cuman nih ya, dari kedua paslon tersebut di MK kemarin memang masih mengeluarkan kalimat-kalimat universal yang menurut saya justru berbahaya. Contoh kalimat-kalimat universal yang berbahaya adalah mengklaim bahwasannya hasil
hasil pemilu 2024 ini adalah murni karena kecurangan. Karena sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, justru sebenarnya banyak baiknya. Terlebih yang terjadi di lapangan pada saat hari H pencoblosan. Dari mulai surat suara yang sah hingga disaksikan oleh para saksi di semua partai. Dan yang lebih di luar Nurul lagi, ada juga pihak yang mengklaim bahwasannya suara paslon 2 itu seharusnya mendapatkan suara 0 di beberapa wilayah. Nah, terakhir kalau misalnya hasil keputusan pemilu yang benar-benar final sudah keluar, dan misalnya dari pihak Pak Anies dan juga Pak Ganjar masih belum terima, kalau misalnya mereka minta untuk pemilihan ulang dengan lebih berkeadilan, definisi keadilan di sini itu merujuk kepada arti keadilan yang sebenarnya, atau dalam artian keadilan yang mengharuskan mereka menang. Gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak? Ya, keadilan yang mengharuskan Ganjar Pranowo menang atau Anies yang menang, karena tuntutan mereka diadakan pemilihan ulang tetapi tanpa Gibran. Jadi yang ditakutkan adalah Gibran. Kebanyakan para emak-emak yang sudah menua yang meminta Jokowi mundur, ya. Enak saja minta Jokowi mundur, ya. Minta sih boleh, tetapi ya tidak diperbolehkan untuk dituruti, ya. Kami meminta Bapak Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Mundur atau Mundur. BTS mana? KKN mana? Amin Rais, ini adalah Amin Rais, ya. Makan bungkus, ya, nasi bungkus, ya. Pasir Panjang ke Rempang, menghadap ke pantai. Yang mengharukan sekali. Insya Allah, salah Allah bersama kita. Insya Allah, itu aja. Aduh. Insya Allah ini makan siang bersama warga. Ini tempat kedua kita. Dari Mangkos. Alhamdulillah. Ini hati terharu tapi tetap gembira. Berjuang untuk memundurkan Pak Jokowi, begitu, ya. Jadi ini acara demo sudah selesai dan dilanjutkan dengan acara makan-makan, begitu, ya. Makan-makan dengan emak-emak, begitu katanya, ya. Ada-ada saja ini pendukung Anies Baswedan yang meminta Pak Jokowi mundur. Ya, Pak Tua ini lagi yang selalu mengatakan kalau Pak Jokowi adalah rezim komunis, rezim yang menghalalkan segala cara, lain dengan Anies yang tidak menghalalkan segala cara, hanya menjual ayat dan mayat dan tidak menyolatkan jenazah yang tidak mendukung Anies. Maka ini adalah rezim komunis. Rezim yang menghalalkan segala cara, meminggirkan moral, meminggirkan agama. Itu rezim komunis namanya. Oh, begitu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus kembali bergerak untuk merebut kedaulatannya dan mengembalikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana mestinya. Jangan keras-keras kek kalau bicara di depan kamera, jangan keras-keras gitu loh. Nanti kalau stroke bagaimana? Ada saja kakek. Pendukung Prabowo sendiri senang dengan hak angket, ya. Jangan hanya gembar-gembor suaranya kayak knalpot, kayak angkot, begitu, ya. Diangket aja, jangan enggak. Kita senang dengan adanya angket, tapi perilakunya jangan seperti supir angkot, cuman teriak-teriak knalpotnya gede, bang, tapi isinya nol gitu loh. Kadang-kadang kan ya yang begini-begini yang buat kita malu, teriak angket-angket, ujung-ujungnya ya melempem gitu loh. Ujung-ujungnya ya cuman ya bargaining politik doang supaya mendapatkan kursi lebih besar di kabinet. Akhirnya tidak mengedukasi rakyat secara demokrasi. Artinya apa? Kita hanya menemukan para gelandangan politik begitu, ya. Coba ingin mengemis gitu loh, tidak pada substansi yang diperjuangkan. Ya kasihan rakyatnya yang demo-demo, misalnya kayak Bung Rafli tadi demo-demo di DPR, kan di atasnya sudah selesai. Gak lama lagi Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega, salam-salaman. Kemudian Mas Anies juga yang mau ikut pilkada lagi katanya salam-salaman juga. Kan kasihan rakyatnya, masih sudah semangat demo untuk bicara tentang demokrasi, ujung-ujungnya elitnya salaman. Ya artinya nggak ada gunanya. Yang paling penting tetap jaga demokrasi kita, jangan sampai dibajak. Mantap, ya. Yang penting tetap demokrasi Indonesia, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu, mantap.